Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama Aryati Padilla Purba, yang kedua Maria Bancin, yang ketiga Cindy Rahayu. Adapun judul materi yang ingin kami bahas dalam pertemuan kali ini yaitu tentang kerangka konseptual suatu model. Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus apabila ada fakta atau fenomena baru. Teori akuntansi kerangka konseptual suatu model salah satunya adalah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh FSAB yang diwujudkan dalam seperangkat pernyataan resmi yang disebut dengan Statement of Financial Accounting Concepts. Adapun tujuan pelaporan keuangan, tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Selanjutnya ada aspek sosial tujuan dalam pelaporan. Blom dan Eggers pada tahun 1995 mendeskripsikan ada 3 macam tujuan kegiatan sosial atau masyarakat atau yang disebut dengan social activity dan implikasinya terhadap penentuan tujuan pelaporan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah suatu tujuan masyarakat atau organisasi keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan individu masing-masing. Yang kedua, tujuan bersama. Tujuan bersama adalah satu atau beberapa tujuan individu yang sama dengan tujuan individu lainnya. Yang ketiga, tujuan kelompok dominan. Dalam tujuan ini, keputusan yang akan diambil adalah tujuan dari kelompok yang dominan. Kelompok yang dominan adalah kelompok yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam pengambilan keputusan atau tindakan dari semua anggota masyarakat. Konteks lingkungan tujuan pelaporan. FSAB menyatakan bahwa tujuan pelaporan tidak dapat ditentukan secara langsung dari lingkungan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan harus dikaitkan dengan tujuan sosial atau ekonomi negara masing-masing tempat di mana laporan keuangan tersebut dijalankan. Karakteristik dan keterbatasan informasi lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. Karakteristik kualitatif informasi. FSAB merumuskan kualitas spesifik dalam yaitu primer beserta unsur-unsurnya. Selanjutnya ada elemen-elemen statement keuangan, terdiri dari aset, kedua kewajiban, yang ketiga ekuitas atau aset bersih, yang keempat investasi oleh pemilik, yang kelima distribusi ke pemilik, yang keenam laba presensif, yang ketujuh pendapatan, yang kedelapan biaya, yang kesembilan untung, yang kesepuluh rugi. Selanjutnya pengukuran dan pengakuan. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukuran yang akan diletakkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian atau keadaan untuk mempresentasikan makna atau atribut objek tersebut. Pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknik, pengakuan pencatatan secara resmi suatu kuantitas hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos atau toleransi dalam statement keuangan. Sekianlah pembahasan materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.